Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi di channel Abdul Majid Al-Fatihah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini AMJ akan menerangkan tentang pentingnya menjaga kelestarian alam dan lingkungan menurut agama Islam. Berikut penjelasannya. Manusia diciptakan Allah lengkap dengan akal dan pikirannya. Maka sudah seharusnya manusia menggunakan akal untuk segala hal yang baik bagi dirinya maupun bagi orang lain, termasuk memelihara tanaman atau pohon demi kelestarian lingkungan hidup agar kita bisa hidup dengan nyaman. Dan kita juga dilarang untuk menelantarkan lahan karena lahan dapat dimanfaatkan untuk sesuatu yang baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita untuk menanam kembali apa yang sudah rusak dari hutan yang telah ditebang dan dirusak. Menjaga kelestarian lingkungan alam merupakan bagian dari akhlak mulia yang harus diterapkan oleh seluruh umat manusia. Hal ini untuk menjaga keberlangsungan kehidupan di dunia dan menjauhkan kerusakan dan bencana yang terjadi karena ulah dari sebagian manusia yang jahil tangannya. Rasulullah telah memerintahkan dengan tegas kepada umatnya untuk menjaga alam ini dan tidak membuat kerusakan di dalamnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar kita mengetahui cara-cara untuk menjaga kelestarian hidup dan manfaat dari menjaga pelestarian alam serta mengetahui bagaimana cara menjaga kelestarian lingkungan hidup dan apa manfaat dari menjaga pelestarian alam. Seperti bunyi hadis berikut ini telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id, telah menceritakan kepada kami Ismail bin Ja'far dari Al-A'la bin Abdurrahman dari ayahnya dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, takutlah kalian terhadap perihal dua orang yang terlaknat. Mereka para sahabat bertanya, siapakah dua orang yang terlaknat itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, yaitu orang yang buang air besar di jalanan manusia atau tempat berteduhnya mereka. Dari hadis di atas dapat dipahami bahwa Rasulullah melarang kita untuk membuang air besar di jalanan ataupun di tempat berteduhnya manusia, atau bisa dikatakan di bawah pohon, karena hal tersebut bisa mencelakakan orang di sekitar. Rasulullah memerintahkan kita untuk menjaga kebersihan lingkungan, karena apabila lingkungan kita bersih maka kita akan terhindar dari virus yang suka hidup di tempat yang kotor. Tidak hanya menjaga kebersihan lingkungan, Rasulullah pun menganjurkan kita umat Islam untuk menjaga kelestarian hidup, seperti menanam pohon atau melakukan penghijauan yang aman, yang mana manfaatnya sangat baik untuk manusia. Melakukan penghijauan bisa di perkarangan rumah, ditanam di pinggir jalan, dan di lingkungan lainnya. Manfaat dari penanaman ini adalah kita bisa menghirup udara yang segar, menghasilkan oksigen dari pepohonan tersebut, menyerap karbon dioksida, menyerap panas, menyaring debu, meredam kebingisan, menjaga kestabilan tanah, mengikat air di pori tanah dengan mekanisme kapilaritas dan tegangan permukaan sehingga bermanfaat untuk menyimpan air pada musim hujan dan memberikan air pada musim kemarau. Rasulullah SAW telah menjelaskan dalam beberapa hadisnya mengenai cara-cara untuk melestarikan lingkungan hidup, yaitu dengan cara menjaga kebersihan lingkungan, memanfaatkan tanah tandus, menetapkan daerah konservasi, penanaman pohon, dan melakukan penghijauan, menjaga keseimbangan alam.
Dan manfaat dari menjaga kelestarian alam adalah terhindar dari penyakit yang disebabkan lingkungan yang tidak sehat. Lingkungan menjadi lebih sejuk, bebas dari polusi udara, air menjadi lebih bersih dan aman untuk diminum, lebih tenang dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Masih banyak lagi manfaat dari menjaga kelestarian lingkungan dan alam. Maka dari itu kita harus menyadari akan pentingnya kebersihan lingkungan mulai dari rumah kita sendiri. Lingkungan akan lebih baik apabila semua orang menyadari dan bertanggung jawab akan kebersihan lingkungan. Rasulullah SAW pun melarang kita untuk merusak alam, yang mana banyak terjadi di Indonesia. Perusakan alam seperti penebangan pohon secara liar, bahkan akibat dari penebangan pohon pun sudah kita rasakan dampaknya saat ini. Yang mana dampak dari penebangan pohon secara liar itu adalah seringnya terjadi banjir di beberapa daerah karena sudah tidak ada lagi pepohonan yang mampu menyimpan air hujan. Dan tidak hanya banjir, ada beberapa daerah yang mengalami kerusakan alam seperti tanah longsor di daerah perbukitan. Hal tersebut terjadi karena adanya penebangan pohon. Tanah longsor terjadi karena tidak ada lagi pepohonan yang dapat menahan tanah agar tidak longsor. Maka dari itu kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW sudah seharusnya mengikuti perintahnya dan menjauhi larangannya agar kita bisa hidup dengan aman tanpa adanya bencana akibat dari kerusakan alam. Selain itu, lingkungan yang bersih dan sehat tentu akan membuat kita merasa nyaman. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Ikuti terus channel Abdul Majid Al-Batawi AMJ Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.